Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resume kami pada perkuliahan 3-in-1 yaitu biologi molekuler lingkungan perairan. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vito, saya sendiri Andina, Mutiara, Nafisa, dan Rafli. Next. Dan berikut merupakan topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu biomolekuler dasar, biokimia, dan mikrobiologi perairan, karbohidrat, protein, lipid, metabolisme dan katabolisme, enzim, sistem degradasi, bahan organik dan anorganik, teknik analisis biokimia, teknik analisis biologi molekuler, dan teknik analisis mikroba. Selanjutnya ada elemen biokimia dan komponen xenobiotik atau konsep dasar dalam organisme hidup, ada sistem degradasi bahan biokimia dalam organisme hidup, teknik RAPD, RFLP, dan sequencing, teknik dasar analisis DNA, RNA, dan protein. Next. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basic of molecular biology, biochemistry, and aquatic. Next. Yang pertama itu biologi molekuler yang merupakan suatu bidang yang dimana di dalamnya membahas tentang kehidupan dasar molekul. Yang pada pembelajarannya melibatkan beberapa materi tentang struktur dan fungsi makromolekul biologi seperti DNA, RNA, dan protein. Dan bagaimana organisme tersebut berinteraksi satu sama lain. Nah, biologi molekuler sendiri pertama kali ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 tentang struktur helix ganda DNA. Sejak saat itu pun banyak dilakukan penelitian tentang informasi genetik dan banyak diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Next. Yang selanjutnya mengenai biokimia perairan yang berfokus pada analisis komponen kimia yang ada di dalam perairan, termasuk air laut, air tawar, dan air limbah. Studi biokimia perairan sendiri mencakup komposisi mineral, ion, nutrisi, senyawa organik, dan toksin yang ada dalam air. Dan penelitian ini biasanya dapat membantu memahami siklus biogeokimia perairan, interaksi antara organisme dengan unsur-unsur kimia dalam ekosistem perairan, dan dampak polusi. Next. Kemudian membahas mengenai mikrobiologi perairan yang mempelajari organisme mikroskopis seperti bakteri, alga, dan protista yang hidup dalam perairan, yang melibatkan penelitian tentang komunitas mikroba, peran mereka dalam rantai makanan perairan, siklus nutrisi, dan efek mikroba pada kualitas air. Mikroorganisme perairan juga bisa menjadi penyebab penyakit pada manusia dan hewan, jadi ini juga bisa menjadi bidang kesehatan publik sebenarnya. Next. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai struktur DNA yang pada saat ini kita tahu DNA DNA berisi instruksi genetik yang digunakan dalam perkembangan dan fungsi semua organisme hidup. Struktur DNA sendiri terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Yang dalam DNA sendiri terdapat pasangan basa yaitu komponen yang disusun secara berpasangan yang berbentuk tangga DNA. Kedua untaian tangga tersebut disatukan oleh ikatan hidrogen sehingga menciptakan struktur helix ganda DNA yang ikonik. Next. Yang selanjutnya mengenai informasi genetik dan ekspresi gen, yang dimana segala informasi genetik tersimpan dalam urutan DNA pada setiap sel yang ada dalam tubuh kita, yang dimana keempat nukleotida penyusun DNA tersebut selalu memiliki pasangan yang sama, yaitu adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Next. Yang selanjutnya teknik dalam biologi molekuler, yaitu teknik PCR atau polymerase chain reaction yang merupakan teknik yang digunakan untuk memperkuat DNA. Teknik ini melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang untuk mengubah sifat anil dan memperpanjang untaian DNA yang menghasilkan jutaan salinan urutan DNA tertentu. Next. Yang selanjutnya mengenai penerapan dari biologi molekuler, yang salah satu aplikasinya adalah rekayasa genetika yang melibatkan manipulasi.
DNA suatu organisme untuk menambah atau menghilangkan sifat-sifat tertentu. Teknologi ini telah digunakan untuk menciptakan tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit serta hewan yang menghasilkan protein bermanfaat seperti insulin. Next. Selanjutnya membahas mengenai biologi molekuler secara umum, yang dimana ketika kita melihat masa depan biologi molekuler ada dua tren utama yang menonjol. Yang pertama itu penginitan gen dan biologi sintetik. Yang penjelasannya bisa kita lihat pada slide berikut. Next. Selanjutnya yaitu ada karbohidrat, protein, lipid, metabolisme, dan katabolisme. Next. Karbohidrat merupakan salah satu dari 3 makronutrien yang membentuk makanan bersama dengan protein dan lemak. Karbohidrat tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari gula sederhana yang ditemukan dalam buah-buahan dan susu, hingga pati kompleks yang ditemukan dalam biji-bijian dan sayuran. Ada 2 jenis utama karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Next. Sumber karbohidrat dalam perairan berasal dari berbagai macam sumber, termasuk bahan organik mati, bahan organik terlarut, dan organisme hidup seperti alga dan bakteri. Karbohidrat ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas mikroba karena menyediakan sumber energi yang penting bagi banyak mikroorganisme. Next. Selanjutnya yaitu ada protein. Protein merupakan molekul kompleks yang memainkan peran penting dalam tubuh manusia. Mereka terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk rantai panjang. Rantai ini kemudian dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang unik menentukan fungsi protein. Protein dalam mikrobiologi perairan berperan penting dalam proses seperti siklus nutrisi, energi produksi, dan komunikasi sel. Contohnya pada siklus nutrisi, protein digunakan untuk memecahkan dan daur ulang nutrisi dalam ekosistem perairan. Enzim yaitu protein yang mengkatalisis reaksi kimia, bertanggung jawab untuk memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dapat digunakan oleh organisme lain. Next. Selanjutnya yaitu ada lipid. Lipid adalah komponen penting dari tubuh kita, berperan penting dalam berbagai proses biologis. Lipid adalah beragam kelompok molekul yang mencakup lemak, minyak, lilin, dan steroid. Molekul-molekul ini sangat penting untuk berfungsinya tubuh kita dan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan kita. Lipid dalam mikrobiologi perairan memainkan peran penting yaitu berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme di dalamnya. Dalam struktur membran, lipid merupakan komponen utama membran sel pada mikroorganisme akuatik. Selain itu, beberapa lipid bertindak sebagai molekul pemberi sinyal yang mengatur berbagai proses seluler dalam mikroorganisme perairan. Next. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan yang melibatkan konversi makanan menjadi energi dan sintesis molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan. Memahami metabolisme sangat penting dalam biokimia karena memberikan wawasan tentang bagaimana sel berfungsi dan bagaimana mereka merespon perubahan di lingkungannya. Next. Enzim dan metabolisme. Enzim memainkan peran penting dalam metabolisme dengan mengkatalisis reaksi biokimia. Enzim sangat spesifik dan hanya bekerja pada substrat tertentu, sehingga memungkinkan kontrol jalur metabolisme yang tepat. Enzim juga dapat diatur oleh berbagai faktor seperti pH, suhu, dan inhibitor. Memahami mekanisme katalis enzim sangat penting dalam memahami kompleksitas jalur metabolisme. Metabolisme dalam mikroorganisme perairan sangat memainkan peran penting dalam ekosistem global dengan mendaur ulang nutrisi dan energi. Mikroorganisme ini mampu melakukan berbagai proses metabolisme, termasuk fotosintesis, respirasi, dan fermentasi. Next. Yang terakhir yaitu ada katabolisme. Katabolisme ini merupakan proses mendasar yang terjadi pada organisme livina, termasuk manusia.
Ini melibatkan pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana yang lain, melepaskan energi dalam prosesnya. Energi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan berbagai aktivitas seluler seperti kontraksi otot, transmisi saraf, dan kimia perpaduan. Dengan kata lain, katabolisme ini ibarat sistem daur ulang tubuh. Katabolisme dalam mikroorganisme perairan pada proses metabolisme yang memecah molekul besar menjadi molekul lebih kecil, sehingga melepaskan energi dalam proses tersebut. Dalam mikrobiologi perairan, katabolisme memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dan produksi energi. Tanpa proses katabolik, bahan organik akan terakumulasi dalam ekosistem perairan dan menyebabkan ketidakseimbangan dan berpotensi akibat yang merugikan. Next. Baik, selanjutnya ada materi yaitu enzim, sistem degradasi, bahan organik, dan juga anorganik. Enzim adalah molekul biologis yang bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Biasanya, protein yang memiliki bentuk spesifik yang memungkinkan mereka untuk berikatan dengan molekul tertentu dan memfasilitasi transformasinya menjadi molekul lain. Enzim sangat penting untuk banyak proses biologis, termasuk pencernaan, metabolisme, dan replikasi DNA. Enzim terdiri dari struktur dasar yang terdiri dari situs aktif, tempat enzim berikatan dengan substratnya dan mengkatalisis reaksi dan bentuk tertentu yang memungkinkannya berinteraksi dengan substrat. Kinetika enzim merupakan salah satu studi tentang bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia. Kecepatan enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi bergantung pada beberapa faktor, yaitu diantaranya suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Selanjutnya ada 3 jenis utama penghambatan enzim, yaitu yang pertama kompetitif. Penghambatan kompetitif terjadi ketika molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berikatan dengan situs aktif enzim, mencegah peningkatan substrat. Kemudian yang kedua ada non-kompetitif, yaitu penghambatan non-kompetitif terjadi ketika molekul berikatan dengan situs enzim selain situs aktif. Kemudian menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah enzim berfungsi. Kemudian yang ketiga, penghambatan tidak kompetitif. Penghambatan tidak kompetitif terjadi ketika suatu molekul berkaitan dengan kompleks enzim substrat, sehingga mencegah berlangsungnya reaksi. Jenis penghambatan ini jarang terjadi dan biasanya hanya terjadi pada golongan enzim tertentu. Selanjutnya, degradasi bahan organik. Degradasi bahan organik merupakan proses penting yang terjadi di alam dan enzim memainkan peran penting dalam mewujudkan hal ini. Kemudian terdapat beberapa jenis enzim yang terlibat dalam proses degradasi bahan organik yang masing-masing enzim tersebut memiliki fungsi tertentu dalam proses degradasi. Yang pertama yaitu enzim protease yang berfungsi memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil. Kemudian enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak dan minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian enzim selulase yaitu enzim yang berfungsi mencegah selulosa menjadi molekul glukosa. Kemudian enzim amilase berfungsi mencegah pati menjadi gula sederhana, dan yang terakhir yaitu enzim pektinase yang berfungsi memecah pektin menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Kemudian degradasi bahan anorganik. Degradasi bahan anorganik oleh enzim yang mencakup kemampuan enzim untuk memecah bahan anorganik seperti mineral dan logam. Pada proses degradasi ini penting dalam mengurangi akumulasi bahan anorganik di lingkungan dengan memecah menjadi komponen yang lebih kecil agar dapat dimetabolisme dan juga diekskresikan dengan lebih mudah.
Kemudian ada beberapa jenis enzim yang berperan dalam penguraian bahan anorganik dan masing-masing memiliki fungsi spesifiknya sendiri. Enzim tersebut yaitu diantaranya oksidoreduktase, hidrolase, lisis, transferase, dan juga ligase. Kemudian, salah satu contoh penting dari degradasi bahan anorganik adalah siklus nitrogen yang melibatkan konvensi gas nitrogen menjadi molekul yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman dan juga hewan, terutama pada ekosistem perairan. Proses degradasi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dengan mengatur tingkat nutrisi dan juga pertumbuhan fitoplankton. Baik, yang selanjutnya yaitu biochemical analysis teknik, molekular biologi analisis teknik, dan mikrobial analisis teknik. Next. Pertama yaitu teknik analisis biokimia. Adapun pemurnian protein adalah proses penting dalam biokimia yang melibatkan isolasi dan ekstraksi protein spesifik dari campuran protein yang kompleks. Selanjutnya ada kinetik enzim, yang enzim adalah katalisis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup. Kinetika enzim inilah enzim-enzim ini dan reaksinya. Selanjutnya yaitu spektroskopi, adalah alat ampuh yang digunakan dalam biokimia untuk mempelajari sifat-sifat molekul. Ini melibatkan interaksi cahaya dengan materi dan pengukuran spektrum yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada teknik DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan melibatkan manipulasi materi genetik untuk menciptakan kombinasi rangkaian DNA baru. Selanjutnya yaitu teknik analisis biologi molekuler. Yang pertama ada polymerase chain reaction atau PCR, adalah teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat, menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Yang kedua ada electrophoresis gel, yang merupakan teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Teknik ini memiliki penerapan yang luas dalam analisis biologi molekuler, termasuk sidik jari DNA, pemetaan genetik, dan mendeteksi mutasi atau variasi rangkaian DNA. Dan yang ketiga ada denaturizing gradients. Gel electrophoresis atau DGGA adalah teknologi biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk mendeteksi populasi mikroba langka atau dengan kelimpahan rendah yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. Next. Teknik selanjutnya yaitu sequencing, adalah teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Teknik ini juga telah digunakan untuk mempelajari mikrobioma, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam dan di tubuh kita, serta potensi perannya dalam kesehatan dan penyakit. Yang kelima ada analisis mikroari, adalah teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari gen, ekspresi, dan fungsi gen. Yang keenam ada FISH atau hibridasi fluorescence in situ, adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan. Selanjutnya ada metagenomics, adalah bidang studi baru yang melibatkan analisis DNA komunitas mikroba di lingkungan perairan. Next. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis mikroba. Teknik analisis mikroba adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur mikroorganisme dalam suatu sampel. Teknik ini umum digunakan di berbagai industri seperti kesehatan, produksi pangan, dan pemantauan lingkungan untuk menjamin keamanan dan kualitas. Beberapa di antaranya yaitu mikroskop, adalah salah satu teknik tertua dan paling umum digunakan untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan. Yang kedua ada flow cytometry, adalah teknik yang lebih maju yang menggunakan laser dan fluorensi untuk menganalisis populasi di lingkungan perairan. Dan yang selanjutnya ada PCR, yang memungkinkan peneliti untuk memperkuat urutan DNA tertentu dari suatu sampel, memberikan informasi tentang keragaman genetik dan identitas mikroorganisme. Next.
Baik. Selanjutnya yaitu elemen biochemistry and xenobiotic components. Next. Xenobiotik adalah zat kimia asing yang tidak diproduksi secara alami atau hadir dalam organisme dalam konsentrasi yang tinggi. Contohnya termasuk obat-obatan seperti antibiotik yang tidak diproduksi oleh tubuh manusia dan tidak merupakan bagian dari makanan normal. Dapat juga menutupi substansi yang banyak terdapat konsentrasi lebih tinggi dari biasanya. Selanjutnya yaitu biotransformasi. Biotransformasi merupakan proses metabolisme yang terutama terjadi di hati dan membantu dalam ekstraksi zat-zat ini. Ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang mengubah struktur kimia zat asing ini. Kadang-kadang membuatnya menjadi lebih atau kurang beracun. Tujuan biotransformasi antara lain untuk membuat senyawa asing menjadi lebih mudah diekspresikan, mengubahnya menjadi bentuk yang kurang beracun, atau mengaktifasi senyawa tersebut. Biotransformasi terutama terjadi di hati dan melibatkan enzim seperti sitokrom P450, monoamin oksidase, dan alkohol dehidrogenase. Reaksi pada fase 1 dan fase 2 yaitu oksidasi, pengurangan, dan reaksi hidrolitik. Pada oksidasi terjadinya hidroksilasi. Penambahan atonom atau ikatan oksigen memerlukan NADH atau NADPH dan O2 sebagai kofaktor. RH, obat-obatan karsinogen, pestisida, produk minyak bumi, polutan, steroid, eikosanoid, asam lemak, retinoid. Tiga yaitu penggunaan O2 telah terbukti bahwa satu atom oksigen memasuki R, OH, dan satu atom memasuki H2. Nasib ganda oksigen inilah yang mendasari penamaan monoksigenase sebelumnya sebagai oksidase fungsi campuran. Fase 1 pengurangan. Yang pertama yaitu reduksi nitro dan azo, mikrosoma dan nitroreduktase yang bergantung pada NADPH enzim. Dua itu bakteri reduktase berperan dalam resirkulasi enterohepatik obat yang mengandung nitro atau azo. Yang kedua itu substrat, dikatalisasi oleh enzim hidrolitik yang didistribusikan secara halus. Hidrolisis ester adalah jalur metabolisme utama obat ester. Ester non-spesifik yaitu hati, ginjal, dan usus. Pseudokolinesterase plasma juga berpartisipasi. Pada fase 2, pada reaksi fase 1, xenobiotik umumnya diubah menjadi turunan yang lebih polar dan terhidroksilasi. Namun pada reaksi fase 2, turunan ini terkonjungsi dengan molekul seperti asam glukuronat, sulfat, atau glutation. Hal ini menjadikannya lebih larut dalam air dan akhirnya dikeluarkan melalui urin atau empedu. 5 jenis reaksi fase 2 yaitu yang pertama, glukuronidasi, yang kedua sulfasi atau konjugasi sulfat, yang ketiga konjugasi dengan glutation, keempat asetilasi, dan kelima metilasi. Baik, selanjutnya yaitu ada Biochemical Material Degradation System in Living Organism. Sistem degradasi bahan biokimia merupakan salah satu komponen penting bagi organisme hidup yang berperan memecah berbagai biomolekul dan bahan yang ada di dalam sel dan juga jaringan. Sistem ini memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga hemostasis seluler, mendaur ulang nutrisi, dan menghilangkan limbah. Salah satu sistem degradasi yang paling banyak dikenal yaitu jalur ubiquitin proteasom, yaitu pembuangan sampah yang bertanggung jawab untuk secara selektif memecah protein yang rusak, salah lipatan, ataupun tidak diperlukan lagi. Kemudian, jalur degradasi intraseluler merupakan mekanisme dalam
organisme hidup yang memungkinkan pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan hemostasis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Jalur ini biasanya mencakup beragam proses yang menargetkan berbagai biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Orkestrasi yang rumit dari jalur-jalur ini melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, organel, dan mekanisme pengaturan, memastikan penghapusan komponen yang rusak, daur ulang bahan-bahan berharga, dan pembangkitan energi. Baik, selanjutnya yaitu proses degradasi ekstraseluler yang merupakan mekanisme penting yang memecah dan mendaur ulang biomolekul di luar sel, menjaga keseimbangan jaringan, nutrisi, dan ekosistem. Ini melibatkan berbagai substrat seperti protein, karbohidrat, lipid, dan matriks ekstraseluler. Proses ini mendukung kesehatan jaringan, komunikasi sel, dan perbaikan jaringan. Penelitian saat ini fokus pada polimer yang dapat diuraikan secara enzimatis dalam organisme hidup, berguna dalam pengiriman obat, rekayasa jaringan, dan pengemasan berkelanjutan. Proses degradasi biokimia dapat digunakan dalam bioremediasi, di mana mikroorganisme membantu memecah polutan di lingkungan. Disregulasi sistem dalam degradasi dapat berperan dalam perkembangan kanker. Penelitian saat ini bertujuan untuk memahami perubahan dalam degradasi sel kanker dan cara menggunakannya sebagai target terapeutik. Next. Selanjutnya yaitu ada teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. Next. Polimorfisme DNA adalah variasi dalam urutan nukleotida DNA jika dibandingkan dengan referensi standar. Dan variasi ini hadir dalam sekitar 1-2% populasi. Polimorfisme tersebut bisa terdiri dari perbedaan pada satu basis tunggal atau bahkan ribuan basis. Beberapa polimorfisme dapat memengaruhi karakteristik fenotip individu, sementara yang lainnya tidak. RAPD, singkatan dari Random Amplified Polymorphic DNA, merupakan suatu metode analisis genetik yang merupakan modifikasi dari teknik PCR. Pendekatan ini bergantung pada asumsi bahwa pada kondisi penentuan awal yang lemah, primer oligonukleotida tertentu akan cenderung berikatan dengan sejumlah fragmen dalam cetakan DNA yang dapat diidentifikasi. Prinsip-prinsip dari RAPD ini yang pertama, primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan. Yang kedua, ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan, maka amplifikasi akan terjadi. Next. Metode analisis polimorfisme panjang fragmen pemotongan pembatasan atau RFLP merupakan salah satu teknik awal yang diterapkan secara meluas dalam identifikasi variasi pada tingkat sekuens DNA. Identifikasi RFLP bergantung pada kemampuan untuk membandingkan pola fragmen DNA yang dihasilkan setelah pemotongan menggunakan enzim restriksi pada molekul DNA yang menjadi sasaran. Next. Keunggulan penerapan marker RFLP antara lain mengidentifikasi hubungan kekerabatan di antara beberapa individu yang sedang diselidiki, menilai keberadaan variasi genetik dalam kumpulan plasma nuftah, mengawasi proses seleksi melalui pengaitan berbagai karakter, dan memisahkan komponen genetik dari sifat kuantitatif. Yang selanjutnya pengaplikasian RFLP antara lain bisa kita lihat pada slide, serta tahapannya juga bisa kita lihat pada slide next. Yang selanjutnya, analisis sekuen DNA merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan rangkaian urutan bahasa nukleotida pada suatu gen atau genom. Dan juga terdapat dua teknik utama dalam sequencing DNA, yaitu teknik Maxim and Gilbert yang menggunakan metode kimia dan teknik Sanger yang menggunakan ideosineucleotide. Next. Pada teknik sequencing modern digunakan metode berdasarkan prinsip teknik Sanger,
yang bisa kita lihat pada penjelasannya pada slide berikut. Next. Metode sequencing Sanger memerlukan komponen-komponen berikut, bisa kita lihat pada slide, ada 5. Next. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis molekuler dalam bioteknologi. Next. Badan Karantina Ikan atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, asas BPKIM yaitu kelestarian sumber daya alam hayati ikan. Tugas utamanya adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di atau keluar wilayah negara Republik Indonesia. Next. HPIK atau hama dan penyakit ikan karantina merupakan hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan atau telah terdapat hanya di area tertentu wilayah negara Republik Indonesia. Penggolongannya dapat dilihat pada slide. Next. Baik, selanjutnya yaitu PCR atau polymerase chain reaction. Penemuan mesin PCR merupakan suatu terobosan revolusioner pada pertengahan tahun 1980. Fungsi replikasi DNA secara in vitro yaitu seperti yang ditunjukkan pada PowerPoint. Next. Kelebihan dan kekurangan PCR, salah satunya yaitu kelebihannya pengujian PCR memiliki sensitivitas yang tinggi dan salah satu kekurangannya yaitu resiko kontaminasi yang tinggi menyebabkan hasil false positif. Untuk kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada PowerPoint. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.